Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih yang sudah tekan tombol like. Dan pada Tuan dan Nona yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Lanjut. Bab 1626 sampai bab 1630. Dalam pengakuan Chen Zhonglei, dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang Istana Wanlong tanpa syarat. Mengenai upaya Istana Wanlong di Suriah kali ini, Ye Chen mengabaikannya begitu saja karena dia sudah mengetahuinya, dan yang lebih membuat dia penasaran sebenarnya adalah beberapa situasi internal Istana Wanlong. Pengakuan Chen Zhonglei menunjukkan bahwa pendiri Istana Wanlong bernama Wan Pojun. Alasan utama mengapa ia mampu mendirikan Istana Wanlong di usia yang begitu muda dan memimpin Istana Wanlong berkembang dan berkembang adalah karena ia sedang berada di luar negeri pada saat itu, seorang bangsawan orang yang saya temui. Identitas pria bangsawan ini sangat misterius. Sebagian besar prajurit Istana Wanlong tidak mengetahui keberadaannya. Hanya Wan Pojun dan anggota inti Istana Wanlong lainnya yang mengetahui identitasnya dan dengan hormat memanggilnya Patriark. Identitas sebenarnya dari Patriark ini sebenarnya adalah master seni bela diri terbaik. Dan Wan Pojun adalah murid langsung dari bapak bangsa ini. Menurut Chen Zhonglei, setelah Wan Pojun memperoleh tingkat kekuatan tertentu dalam seni bela diri, ia mulai merekrut pasukan di kalangan Tionghoa perantauan. Hampir semua raja perang dan jenderal di Istana Wanlong adalah murid Wan Pojun. Ketika kekuatan anggota inti ini terus meningkat, Istana Wanlong segera menjadi terkenal di bidang tentara bayaran. Kemudian, tentara Wan Po mulai terus berkembang, dan secara pribadi membagi Istana Wanlong menjadi 3 kelas. Tingkat pertama secara alami adalah Wan Pojun dan raja serta jenderal perang lainnya. Raja dan jenderal perang ini semuanya adalah murid Wan Pojun. Mereka mengetahui sebagian besar rahasia Istana Wanlong dan sangat tulus. Tingkat kedua, mereka adalah tingkat menengah petugas Istana Wanlong. Para petugas ini memainkan peran penting dalam menghubungkan puluhan ribu orang di Istana Wanlong. Orang-orang ini semua tahu bahwa kelas 1 Istana Wanlong sedang berlatih seni bela diri, tetapi mereka hanya mengetahuinya. Jika Anda juga mau berlatih pencak silat harus lulus penilaian tingkat pertama, sehingga loyalitas para perwira ini juga sangat tinggi. Sedangkan untuk tingkat ketiga, mereka adalah tentara bayaran yang disewa oleh Istana Wanlong dari seluruh dunia. Tentara bayaran ini para prajurit sebenarnya tidak mengetahui rahasia inti Istana Wanlong. Mereka hanya bekerja di Istana Wanlong dengan gaji yang tinggi di Istana Wanlong. Jika ada yang berprestasi baik bisa dipromosikan menjadi perwira dan menjadi Istana Wanlong tingkat kedua. Justru karena pembagian hierarki ini, ditambah dengan daya tarik seni bela diri sebagai tangga ke atas, tingkat pertama dan kedua dari seluruh Istana Wanlong menjadi sangat stabil, dan kekuatan keseluruhan menjadi semakin kuat. Yang paling mengejutkan Ye Chen adalah pengakuan Chen Zhonglei yang menyatakan bahwa keinginan terbesar Wan Pojun selama bertahun-tahun sebenarnya adalah kembali ke Tiongkok untuk membalaskan dendam orang tuanya. Untuk tujuan tersebut, ia telah mempersiapkannya dengan matang selama bertahun-tahun. Awalnya, Patriark tidak siap untuk membiarkan dia kembali ke negaranya untuk membalas dendam. Selama bertahun-tahun, meskipun Wan Pojun telah bertahan, Patriark tidak pernah mengangguk. Baru pada tahun lalu Patriark memutuskan untuk meninggalkan Timur Tengah, berkeliling dunia, dan tidak lagi mencampuri urusan Istana Wanlong. Wan Pojun akhirnya bisa memasukkan rencana balas dendam ke dalam agenda. Untuk balas dendam ini, Wan Pojun mengerahkan pasukannya, dan keempat raja perang serta ratusan jenderal bergegas ke Tiongkok. Sekarang, ada 3 dari 4 raja perang, dan hanya Chen Zhonglei sendiri yang masih berada di Timur Tengah. Kali ini, Chen Zhonglei awalnya ingin segera bergegas ke Tiongkok setelah menjatuhkan Hamid dan pasukan oposisi lainnya untuk bergabung dengan Wan Pojun. Melihat ini, Ye Chen menatap Chen Zhonglei dan bertanya dengan suara dingin, siapa yang ingin membalas dendam Wan Pojun ketika dia kembali ke Tiongkok kali ini? Chen Zhonglei berseru, menurut apa yang dia katakan, musuh yang membunuh orang tuanya adalah keluarga Ye Dianjing. Kamu keluarga
Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana keluarga Ye bisa membunuh orang tuanya? Chen Zonglei berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Kepala istana tidak pernah mengungkapkan detailnya kepadaku. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan membuat keluarga Ye membayar harganya dengan darah. Tapi kami tidak tahu persis dendam apa yang dimiliki keluarga Ye terhadapnya. Ye Chen bertanya lagi, dapatkah Anda mendengar bahwa Wan Pojun mengatakan bahwa musuhnya berasal dari keluarga Ye dan siapa namanya? Chen Zonglei menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengarnya. Apa? Ye Chen sedang berpikir saat ini adalah Wan Pojun ini ingin menemukan Ye siapa di keluarga Ye yang ada hubungannya dengan balas dendam keluarga. Apakah itu orang tua Ye Zongquan, atau paman Ye Changkong atau anggota keluarga Ye lainnya? Menurut Ye Chen, Wan Pojun seumuran dengannya. Jika keluarga Ye benar-benar membunuh orang tuanya, itu pasti terjadi setidaknya 10 atau 20 tahun yang lalu. Saat itu, selain kakek dan pamannya, ada lagi andalan keluarga Ye, ayahnya Ye Changying. Oleh karena itu, dia juga diam-diam bertanya-tanya dalam hatinya apakah musuh Wan Pojun ini mungkin adalah ayahnya. Namun, Chen Zonglei pasti tidak mengetahui pertanyaan ini, dan tidak ada gunanya menanyakannya. Segera setelah itu, Ye Chen memikirkan tentang upacara pemujaan leluhur keluarga Ye yang akan datang. Wan Pojun tiba-tiba ingin membalas dendam pada keluarga Ye saat ini. Mungkinkah dia memilih kesempatan upacara pemujaan leluhur? Bagaimanapun, ini adalah upacara akbar yang diadakan hanya sekali setiap 12 tahun oleh keluarga Ye. Jika dia dan keluarga Ye tidak bersumpah, maka dia secara alami akan memilih untuk menyerang keluarga Ye pada hari ini. Jadi, dia bertanya kepada Chen Zonglei, Wan Pojun belum mengajukan permintaan apapun kepada Anda. Misalnya, pada tanggal berapa Anda harus tiba di Yanjing? Chen Zonglei mengangguk berulang kali dan berkata, saya menyebutkan bahwa saya harus tiba di Yanjing sebelumnya tanggal 3 April. Tanggal 3 April, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan sedikit rasa dingin di matanya, tanggal 5 April adalah festival Qingming. Menurut apa yang Anda katakan, Wan Pojun ini pasti ingin merayakan Qingming Festival. Ayo kita lakukan sesuatu hari itu. Chen Zonglei berkata dengan hormat, saya benar-benar tidak tahu rencana spesifik Wan Pojun. Ye Chen bersenandung, lalu meminta telepon satelit kepada Hamid dan menelepon Tang Sihai lewat. Begitu panggilan telepon masuk, Tang Sihai bertanya, halo, siapa ini? Ye Chen berkata, pelayan Tang. Ini saya, Ye Chen. Tuan, Tang Sihai bertanya dengan heran, bagaimana kabarmu gunakan di luar negeri, apakah Anda menelepon? Oh, iya, saya dengar concorde Anda lepas landas lagi. Itu pasti membawa Anda ke Timur Tengah, kan? Ya. Ye Chen berkata, Steward. Tang, saya menelepon Anda karena saya ingin bertemu denganmu. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tang Sihai buru-buru berkata, Tuan, tanyakan saja. Saya akan menjawab semua yang Anda tahu. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah Anda pernah mendengar tentang seorang pria bernama Wan Pojun? Wan Pojun, Sihai berpikir sejenak dan berkata, Tuan, saya rasa saya belum pernah mendengarnya. Ayah Wan Pojun, Wan Liancheng, tidak terkenal di Yanjing. Dia hanyalah seekor anjing yang mengikuti Su Soudao, dan sesuatu terjadi pada Wan Liancheng. Pada saat itu, putranya Wan Pojun masih anak-anak, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui keadaannya. Ye Chen bertanya lagi kepadanya, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah keluarga Ye memiliki konflik dengan orang bernama Wan lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu? Seseorang bernama Wan. Tang Sihai berpikir sejenak dan berkata, ya, ada seorang pria bernama Wan Liancheng di sekitar Su Soudao. Untuk membela Su Soudao, dia memiliki beberapa konflik dengan ayahmu. Kemudian, dia bersaing dengan ayahmu di pasar berjangka, tetapi pada akhirnya kalah. Dia bangkrut dan kemudian bunuh diri dengan melompat dari gedung, dan istrinya juga bunuh diri dengan meminum racun. Ayahmu masih sangat bersalah atas kejadian ini pada saat itu. Meskipun Wan Liancheng lah yang mengambil inisiatif, dan ayahmu jujur dan mengalahkannya di pasar berjangka, dia meninggal.
tetapi ayahmu masih merasa bahwa dia harus memikul tanggung jawab atas kematian Wan Liancheng. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Tang Sihai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, karena Wan Liancheng lah yang mengambil inisiatif untuk menantang ayahku, dan metode ayahku untuk mengalahkannya adil dan jujur. Dia tidak tahan ketahanan psikologis dan memilih untuk bunuh diri. Dia ada hubungannya dengan ayahku. Apa hubungannya dengan itu? Saat dia berbicara, Ye Chen berkata dengan tegas, ayahku sama sekali tidak bertanggung jawab atas kematiannya, sebagai karena istrinya bunuh diri dengan meminum racun. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Jika dia tidak terlalu pengecut dan memilih mati bagaimanapun juga, istrinya tidak akan pergi bersamanya. Jadi kematian istrinya harus disalahkan padanya. Apa hubungannya dengan ayahku? Tang Sihai menghela nafas dan berkata, Tuan, ayahmu, saya selalu baik hati dan benar, dan seringkali, persyaratan saya untuk diri saya sendiri lebih tinggi daripada persyaratan moral saya. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa kamu bertanya tentang ini? Ye Chen berkata dengan santai, bukan apa-apa, hanya saja, saya bertemu dengan orang Tionghoa di luar negeri, dan dia kebetulan mengetahui sesuatu tentang keluarga Wan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu situasi keluarga Wan saat ini? Tang Sihai berkata, keluarga Wan telah lama hancur. Setelah kematian Wan Liancheng dan keluarganya istrinya, Wan Long Group juga bangkrut dan dilikuidasi. Tidak hanya tidak memiliki sisa aset, tetapi juga berhutang dalam jumlah besar. Beberapa teman menghindarinya dan memutuskan hubungan dengan mereka. Saat dia mengatakan itu, Tang Sihai menambahkan berkata, ngomong-ngomong, Wan Liancheng memiliki seorang putra pada waktu itu, yang seharusnya seumuran denganmu, atau 2 tahun lebih tua darimu. Ketika ayahmu mengetahui bahwa istrinya bunuh diri dengan meminum racun, dia berpikir untuk mengadopsi anak itu. Tetapi dia tidak dapat menemukannya, dan kerabat keluarga Wan itu tahu bahwa keluarga Wan telah gagal. Jadi mereka semua menjauh dari keluarga Wan. Jadi keluarga Wan pada dasarnya sudah berakhir. Jika Anda tidak melakukannya ditanya tentang hal itu sekarang, saya tidak akan mengingat keluarga Wan selama lebih dari 10 tahun. Itu terjadi. Mendengar ini, Ye Chen sudah memiliki tebakan dasar di benaknya. Wan Pojun dari istana Wanlong ini seharusnya adalah putra Wan Liancheng. Terlebih lagi, nama grup Wanlong dan istana Wanlong terdengar sangat mirip, yang semakin menegaskan spekulasi saya. Wan Pojun ini pasti mengira ayah saya membunuh orang tuanya. Itulah mengapa dia ingin membalas dendam pada keluarga Ye. Namun, karena istana Wanlong telah berkembang hingga saat ini, mustahil untuk tidak mengetahui bahwa ayahku telah meninggal dunia. Mengetahui bahwa ayahku telah meninggal dunia, dia masih ingin membalas dendam dari keluarga Ye berarti membuat marah seluruh keluarga Ye, atau membalas dendam ayahnya yang sudah meninggal. Memikirkan upacara pemujaan leluhur yang akan datang, mata Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya, jika Wan Pojun ini berani menyerang orang tuaku, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian pada saat ini. Tang Sihai bertanya kepada Ye Chen, Tuan, pernahkah kamu mendengar itu apa yang terjadi dengan keluarga Wan? Ye Chen berkata, saya mendengar beberapa rumor, tapi itu tidak penting. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, pelayan Tang, ada yang harus saya lakukan di sini, jadi saya tidak akan mengikuti Anda untuk saat ini. Kamu bilang, tunggu sampai aku tiba di Yanjing untuk berbicara tatap muka. Oke. Tang Sihai tersenyum dan berkata, semua kepala keluarga jaminan keluarga Ye telah tiba di Yanjing, dan tunangan sepupumu Ye Feng, Putri Helena juga telah tiba. Yanjing, Tuan menantikan kedatanganmu sekarang. Putri Helena, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana sang putri? Dari Eropa Utara, Tang Sihai berkata, ini adalah tuannya beberapa waktu lalu pasangan nikah yang dibahas untuk sepupu Anda mempertimbangkan gadis-gadis yang dapat dinikahi dari banyak keluarga. Secara keseluruhan, Helena adalah yang paling cocok. Setelah sepupu Anda menikahinya, perkembangan masa depan keluarga Ye di Eropa juga akan sangat terbantu. Begitu festival Qingming telah usai, mereka akan segera mengadakan upacara pertunangan. Dimengerti,
Ye Chen berkata dengan santai, saya hanya akan menghadiri upacara pemujaan leluhur kali ini. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pertunangan. Tolong bantu saya menindaklanjutinya terlebih dahulu. Sampaikan salam kepada mereka. Tang Sihai ragu-ragu sejenak dan menasihati, Tuan, jika Anda tidak begitu sibuk, sebaiknya Anda berpartisipasi. Jika tidak, Anda mungkin kehilangan muka. Tidak, Ye Chen berkata dengan tegas, berkata. Saya tidak ingin terlalu terlibat dengan keluarga Ye. Upacara pemujaan leluhur ini bersifat pribadi, dan Anda dapat memuja orang tua Anda, jadi saya setuju untuk berpartisipasi. Saya tidak akan terlibat dalam hal lain. Baik, Tang Sihai tahu bahwa akan sulit baginya untuk membujuk Ye Chen. Jadi dia bertanya, Tuan, kapan Anda akan datang, Ye? Chen berkata dengan tenang, saya akan tiba di Yanjing pada tanggal 3 April. Oke, Tang Sihai berkata dengan penuh semangat, kalau begitu aku akan menjemputmu di bandara. Ye Chen berkata dengan santai, kalau begitu, kita akan membicarakannya, Butler Tang. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku akan tutup telepon dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tang Sihai, Ye Chen segera berdiri. Dia berkata kepada Hamid dan berkata, kalian berdua harus hidup berdampingan secara damai di masa depan. Ini adalah situasi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan. Selain itu, Istana Wanlong adalah 50.000 orang pasti akan membawa manfaat besar bagi tentara pemerintah. Ini juga akan menjadi dorongan besar bagi perekonomian tentara pemerintah. Jadi mulai sekarang, Anda berdua dapat sepenuhnya fokus pada mengembangkan infrastruktur dan perekonomian. Tidak perlu menelepon lagi, telepon. Hamid mengangguk tanpa ragu dan berkata, jangan khawatir saudara, saya pasti akan mengingat ajaranmu. Said juga berkata, sebenarnya kami tidak ingin bertempur bola-bali sepanjang hari. Alangkah baiknya jika kita bisa melakukan pembicaraan damai. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu harus cepat dan menandatangani perjanjian perdamaian. Aku punya beberapa hal penting yang harus dilakukan dan aku harus segera pulang ke rumah. Hamid, bantu aku menyiapkan helikopter dan bawa Su Soudao juga dibawakan kepadaku. Aku ingin membawanya kembali. Hamid berkata dengan sedikit enggan, saudaraku, apakah kamu pergi terburu-buru? Lihat, saudaraku, aku belum bisa menjagamu dengan baik sampai sekarang. Ye Chen melambaikan tangannya, lain kali ini memang darurat dan tidak akan ada penundaan. Hamid mengangguk penuh pengertian dan berkata dengan serius, oke, ini masalah penting, saya tidak akan menahanmu. Kata setelah itu, dia segera memanggil ajudannya dan berkata, cepat atur helikopter untuk mengirim Tuan Ye ke Beirut. Saat ajudan hendak menerima perintah, Said buru-buru berkata, Tuan Ye, mengapa Anda tidak mengambil helikopter saya dan pergi? Pembicaraan perdamaian kita saat ini belum diumumkan ke publik. Kami akan terbang ke sini kalau ada yang mengenali Hami. Akan sulit menyerang helikopter Jenderal Jerman jika otaknya menjadi panas. Naik pesawat saya. Perjalanannya benar-benar aman, Ye. Chen adalah penyelamat Said dan membantu Said memberikan kontribusi besar di militer. Hati Said bisa dikatakan sangat berterima kasih padanya. Ini bahkan lebih buruk dari Hamid, yang disembuhkan dari ketimpangan oleh Ye Chen. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu ambil helikoptermu dan pergi. Said buru-buru berkata, Tuan Ye, aku akan mengantarmu pergi. Hamid juga berkata tanpa ragu, saudara Ye, aku akan pergi juga. Ye Chen mengangguk, menatap Chen Zonglei, dan berkata dengan dingin, ikuti saya. Chen Zonglei berkata tanpa ragu-ragu, oke, semuanya sesuai perintah Anda. Ketika beberapa orang meninggalkan markas Hamid bersama-sama, ajudan Hamid juga membawa Su Soudao yang terikat keluar dari bunker. Terjadi perkelahian beberapa hari terakhir ini, Hamid takut Su Soudao akan menimbulkan masalah atau melarikan diri dalam kekacauan tersebut, maka ia memerintahkan seseorang untuk mengikatnya. Karena perang juga dia dikurung di bunker yang gelap, dia tidak melihat matahari selama beberapa hari, dia terlihat sangat dekaden, dan wajahnya pucat dan tidak berdarah. Saat ini, hanya ada satu matahari terbenam yang tersisa di luar, dan sinar matahari keemasan menyinari Su Soudao, membuatnya merasa seperti terlahir kembali. Di bawah rangsangan cahaya,
Dia tidak melihat Ye Chen dengan jelas, tetapi menghadap matahari terbenam, merasakan hangatnya matahari menyinari tubuhnya, dan dipenuhi dengan emosi. Di masa lalu, dia tidak pernah bermimpi bahwa sebagai putra tertua Su yang sangat kaya, suatu hari dia akan berada di tempat di mana bahkan melihat matahari pun terasa sangat mewah. Sebelum dia bisa menikmatinya selama beberapa detik, ajudan di belakangnya mendesak, "Lebih cepat, Tuan Ye masih menunggu." Begitu dia mendengar kata-kata Tuan Ye, Su Soudou merasa panik. Setelah menoleh, dia mata disesuaikan selama beberapa detik. Setelah beberapa saat, aku melihat Ye Chen tidak jauh dari situ dengan senyuman di wajahnya. Melihat wajah Ye Chen yang tersenyum, bermandikan sinar matahari kemasan, Su Soudou bergidik, berpikir dalam hati, anak ini terlihat bermartabat, dan dia terlihat lebih tidak berbahaya ketika dia memiliki senyuman di wajahnya. Tapi siapa akan berpikir bahwa cucu ini benar-benar bisa melakukan hal sialan itu dan melemparkanku ke tempat yang menyedihkan ini hingga sangat menderita. Dari titik ini saja, anak ini tidak sebaik orang tuanya Ye Changying, yang punggungnya sangat buruk. Kalau begitu, tidak seburuk dia. Sambil bergumam di dalam hatinya, Su Soudou dibawa ke Ye Chen oleh ajudannya. Ye Chen menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Su, bagaimana perasaanmu selama ini waktu?" Su Soudou berkata dengan wajah sedih, "Ye Chen, biarkan aku kembali, bertarung di sini setiap hari benar-benar tak tertahankan. Bahkan jika kamu melemparkanku ke Gunung Changbai, itu akan lebih aman daripada di sini." Ye Chen melambaikan tangannya. "Ini Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Meade sudah mempersiapkan pembicaraan damai dengan pasukan pemerintah, dan ketika Anda kembali setelah festival Qingming, tidak akan ada lagi pertempuran di sini." Setelah Su Soudou mendengar ini, dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Ye Chen melihat waktu dan berkata, "Ayo pergi, Tuan Su, ini sudah larut malam di Tiongkok. Ayo cepat berangkat. Kita bisa tiba di Jinling besok pagi." Su Soudou bertanya dengan tergesa-gesa, "Bolehkah saya kembali ke Jinling bersama Ziyu dan Ziyu? Apakah kamu ingin bertemu denganku?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Putramu bersujud sepanjang jalan ke kuil Jokang untuk menebus dosa ayahmu. Putrimu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini dan mungkin tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Tetapi jika kamu benar-benar merindukan kerabatmu, aku untuk sementara kami dapat mengatur agar kamu bertemu dengan saudara laki-lakimu untuk sementara, dan kalian berdua dapat bersenang-senang bersama setelah kamu tiba." Setelah mendengar ini, Su Soudou berkata tanpa berpikir kaget, "Adikku, maksudmu, Su Soud?" Su Soude sudah lama hilang. Su Soudou tahu bahwa Su Soude pasti ada di tangan Ye Chen, tapi dia tidak tahu di mana dia menyembunyikan Su Soude. Begitu Ye Chen mengatakan bahwa dia akan pergi ke Jinling untuk bertemu kembali dengan saudaranya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Soude, apakah dia selalu berada di Jinling?" "Ya," Ye Chen berkata dengan ringan, "temanku ada di sini. Ada peternakan anjing di Jinling. Selain memelihara beberapa anjing petarung, tempat itu juga kadang-kadang memelihara beberapa orang." Su Soudou mau tidak mau mengecilkan lehernya dan berpikir dalam hati, peternakan anjing juga kadang-kadang membesarkan beberapa orang. Apa itu? Apakah itu kata-kata manusia? Lagi pula, jika kamu memintaku untuk bertemu Su Soude, apakah kamu akan melemparkanku ke peternakan anjing? Aku sudah sangat menderita di tempat yang mengerikan ini, dan tidak mudah bagiku untuk kembali. Hanya dalam beberapa minggu, tidak bisakah kamu membiarkanku makan lebih baik dan hidup lebih baik? Namun, meskipun dia memiliki banyak keluhan di hatinya saat ini, dia tidak berani untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu betul bahwa dia ada di Ye Chen, tidak ada inisiatif sebelum Anda. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan marah, "Semuanya akan mengikuti pengaturan Tuan Ye." Ye Chen mengangguk, "Ayo pergi, kita masih harus pergi ke Beirut untuk mengejar penerbangan." Ye Chen membawa Chen Zonglei dan Su Soudou dengan helikopter Said, kemudian dia melambaikan tangan kepada Hamid dan Said, dan helikopter dengan cepat lepas landas dan bergegas ke Beirut, ibu kota Lebanon. Saat ini, bawahan Ye Zongquan, Han Guangyao, sudah menunggu dengan cemas di Beirut. Dia tahu bahwa akan sangat berbahaya bagi Ye Chen untuk pergi ke markas Hamid,
dan terjadi kebuntuan antara Hamid dan pasukan pemerintah. Puluhan ribu orang mengepung markasnya, dan dunia luar belum menerima informasi apapun tentang pembicaraan damai antara kedua belah pihak berita. Jadi Han Guangyao takut Ye Chen bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Ye Chen meneleponnya setelah pesawat lepas landas dan memintanya untuk segera mengatur kru Concorde untuk bersiap lepas landas, dan pesawat akan segera lepas landas dalam 1 jam. Han Guangyao bertanya dengan heran, "Muda, Tuan Muda, apakah Anda sudah keluar dari tempat Hamid?" "Iya." Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya akan tiba di bandara Beirut sekitar 50 menit. Cepat ambil pesawat siap lepas landas, bersiaplah, jangan tunda." Han Guangyao bertanya tanpa sadar, "Tuan, bagaimana Anda keluar?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Anda tidak perlu bertanya lebih banyak tentang ini. Kamu akan tahu itu tidak akan memakan waktu lama." "Oke." Han Guangyao berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu aku akan pergi ke bandara dan menunggumu." Han Guangyao segera pergi ke bandara dan mengatur pesawatnya untuk bersiap lepas landas. Tak lama kemudian, Ye Chen tiba di bandara dengan lancar dengan helikopter. Han Guangyao tidak pernah membayangkan bahwa helikopter yang ditumpangi Ye Chen sebenarnya adalah helikopter pemerintah. Ketika dia melihat Ye Chen dan Su Soudao, dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat memahami kekuatan magis macam apa yang dimiliki tuan muda keluarganya ini yang dapat membuat Su Soudao keluar secara utuh dari dikelilingi oleh puluhan ribu orang. Ada seorang pria parubaya menemani Ye Chen, tetapi Han Guangyao tidak mengenal Chen Zonglei, jadi dia tidak tahu identitasnya. Han Guangyao benar-benar ingin bertanya apa yang terjadi, tapi Ye Chen sepertinya sedang terburu-buru. Dia baru saja turun dari helikopter dan hanya mengucapkan terima kasih kepada Han Guangyao, lalu membawa mereka berdua ke Concorde. Segera setelah itu, Ye Chen mendesak kru untuk lepas landas secepatnya dan kembali ke Tiongkok secepatnya. Ketika Concorde lepas landas di bandara Beirut, Wan Pojun, yang berada jauh di Yanjing, merasa cemas karena kehilangan kontak dengan Chen Zonglei. Dia tahu bahwa Chen Zonglei akan bernegosiasi dengan Hamid hari ini bersama dengan perwakilan pasukan pemerintah, dan dia tidak ingin kedua pihak berjabat tangan dan berdamai. Jadi dia meminta Chen Zonglei untuk menundanya selama beberapa hari lagi apapun yang terjadi. Sampai dia setelah mengurus keluarga Ye, dia secara pribadi akan pergi ke Timur Tengah untuk menangani Hamid. Dia tidak menunggu laporan Chen Zonglei, yang membuatnya agak cemas. Jadi dia meminta bawahannya Lu Haotian untuk mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi gagal menghubunginya. Anehnya, tidak ada satupun pejabat tingkat menengah dan tinggi Istana Wanlong yang bisa dihubungi. Lu Haotian khawatir akan terjadi kecelakaan besar, tetapi Wan Pojun merasa bahwa meskipun terjadi kecelakaan, hal itu tidak akan mungkin terjadi pada 15.000 orang. Bagaimanapun, 15.000 orang ini adalah elit Istana Wanlong. Bagaimana bisakah sekelompok melon bengkok dan jujube retak mengancam mereka? Oleh karena itu, dia lebih percaya bahwa seharusnya ada kegagalan komunikasi di Timur Tengah. Namun, setelah menunggu 2 atau 3 jam lagi, masih belum ada kabar, yang membuat Wan Pojun merasa semakin aneh. Jadi, dia segera menelepon Lu Haotian dan berkata dengan suara dingin, "Haotian, kamu segera mengirim beberapa orang dari Yerusalem untuk bergegas dan melihat apa yang terjadi." Setelah itu, dia berkata dengan tajam, "Apapun yang terjadi, Chen Zonglei harus bertanggung jawab karena kehilangan kontak untuk waktu yang lama." Lu Haotian hendak berbicara ketika seseorang tiba-tiba masuk dengan panik dan berkata dengan gugup, "Tuan Istana, sesuatu yang besar terjadi di Timur Tengah." Melihat bawahannya datang melapor dengan gugup, Wan Pojun langsung bertanya, "Apa yang membuat keributan seperti ini?" Bawahan itu hampir menangis dan berseru, "Yang mulia, tentara pemerintah baru saja mengumumkan berita besar kepada dunia. Kami semua 15.000 tentara Istana Wanlong ditangkap oleh mereka karena membahayakan keamanan nasional." Pikiran pertama Wan Pojun adalah bahwa hal itu tidak mungkin. Bagaimana pasukan elit yang begitu kuat, yang dipimpin oleh Raja Serigala bermata biru Chen Zonglei, dapat ditangkap oleh pasukan pemerintah yang kekurangan senjata dan obat-obatan? Siapa yang pernah mendengar puluhan ribu petani menangkap 15.000 tentara reguler?
Bukankah ini hal yang paling konyol di dunia? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya, hari ini adalah tanggal 1 April, hari April Mop, kamu tidak di sini untuk menggodaku, kan? Bawahan itu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berseru, beraninya aku membuat lelucon seperti itu. Kepala istana, pihak lain bahkan telah merilis videonya. 15.000 orang kita semuanya ditangkap dan tidak ada satupun yang lolos. Wan Po-jun merasa seperti disambar petir, dia merasa seperti mengalami mimpi buruk saat masih kecil, dan dia tidak sabar untuk bangun dan mengakhiri semua yang ada dalam mimpinya. Dia berdiri tanpa sadar, mengabaikan rasa pusing yang kuat, dan berseru, apa katamu? 15.000 elit semuanya ditangkap oleh tentara kelas 3 mereka. Bawahan itu mengangguk dengan takut-takut, dia berbisik, ya. Iya. Tuan istana, Wan Po-jun hampir pingsan, mengepalkan tinjunya dan mengutuk, sialan, itu berarti 15.000 babi dan 15.000 keledai, di hutan belantara berbukit di Timur Tengah. Mustahil bagi kelompok mereka untuk menangkap mereka semua begitu cepat, kan? Tuan, bawahan itu berkata dengan gugup, tidak hanya 15.000 tentara kita yang ditangkap. Kami juga ditangkap, dan banyak perwira bahkan memberikan semua rencana strategis kami. Pihak lain telah sekarang merilis semua bukti, transkrip, dan video. Dalam video tersebut, termasuk Raja Serigala bermata biru sendiri. Dia mengakuinya. Sekarang informasi ini telah menyebabkan dampak besar secara internasional, dan banyak negara telah mengutuk kami. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan komputer tablet, membuka salah satu video, dan berkata, kepala istana, video pengakuan Raja Serigala bermata hijau ini telah menimbulkan respons yang sangat besar di internet. Wan Po-jun menekannya, kemarahan. Klik untuk memutar dalam video tersebut. Chen Zhonglei sedang duduk di kursi interogasi, menceritakan semua informasi rahasia tentang Suriah di istana Wanlong kata demi kata. Melihat bahwa Chen Zhonglei telah sepenuhnya mengkhianati organisasi, Wan Po-jun mengambil telepon satelit di atas meja, tiba-tiba memecahkannya di tangannya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian, dan berteriak dengan marah, Chen Zhonglei, sebagai salah satu dari 4 raja perang Wanlong saya istana, sebenarnya bisa melakukan ini. Ditangkap? Apakah dia, seorang prajurit bintang 6, hanya untuk mencari nafkah? Dia bahkan mengumumkan niat strategis kami setelah ditangkap. Tidakkah dia tahu bahwa ini telah melanggar hukuman mati saya, istana 10.000 naga, Lu Hautian? Juga bingung, dia berseru, Tuan istana. Berdasarkan pemahaman saya tentang Raja Serigala bermata biru, dia tidak akan pernah mengkhianati istana Wanlong. Apakah ada rahasia tersembunyi di sini? Rahasia tersembunyi? Wan Po-jun memarahi dengan marah. Berkata, apakah kamu tidak melihat videonya sekarang? Dia memberitahu pihak lain konten ini, dan pihak lain sekarang memberitahu dunia bahwa istana Wanlong kita akan segera berada dalam situasi di mana semua orang berteriak untuk pemukulan di masa depan. Siapa lagi yang akan berada di negara-negara di Timur Tengah ini? Maukah Anda bekerja sama dengan kami? Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup, lagi pula, 15.000 orang ini ditangkap, yang merupakan kerugian besar bagi istana Wanlong kami. Dan, jika pihak lain ingin jika 15.000 orang ini dijatuhi hukuman, kami akan membayar kompensasi kepada keluarga mereka berdasarkan hukuman penjara mereka. Anda harus tahu bahwa setiap negara di dunia menganggap kejahatan yang membahayakan keamanan nasional sebagai kejahatan paling serius, merupakan salah satu kejahatan paling serius, dengan ancaman hukuman mati maksimal dan hukuman minimal lebih dari 10 tahun. Jika demikian, maka kita mungkin harus menghabiskan puluhan atau bahkan puluhan miliar dolar sebagai kompensasi saja. Lu Hautian mau tidak mau merasa sedikit takut. Dia juga tahu bahwa meskipun organisasi tentara bayaran seperti Istana Wanlong tampaknya sangat kuat, pada kenyataannya, sebagian besar hakikat kekuasaan mereka berasal dari kekuasaan uang. Sekarang hal sebesar itu telah terjadi. Jika Istana Wanlong tidak mengeluarkan uang untuk menyelesaikannya, maka 30.000 hingga 40.000 tentara bayaran yang tersisa mungkin akan menghindari Istana Wanlong. Bagaimanapun, tentara bayaran ini tidak memiliki loyalitas terhadap kelompok tentara bayaran.
Ini tidak berarti tentara dari setiap negara didorong oleh patriotisme dan tidak memiliki keluhan bahkan jika mereka mati demi negaranya di medan perang. Tentara bayaran sepenuhnya merupakan kelompok penerima upah. Prinsip dasar mereka adalah bekerja hanya jika mereka dibayar, dan meninggalkan pekerjaan ketika mereka tidak punya uang. Ibarat karyawan perusahaan, jika bosnya bangkrut dan tidak punya uang untuk membayar gaji, sebagian besar karyawan hanya akan menyewa pengacara untuk mengajukan tuntutan hukum dan menuntut ganti rugi sambil mencari pekerjaan baru, dengan bos dalam keadaan perut lapar. Oleh karena itu, penangkapan 15.000 orang ini akan menjadi ujian besar bagi Istana Wanlong. Jadi, Lu Hautian tidak bisa tidak bertanya, Tuan Istana, apakah Anda punya solusi sekarang? Wan Pojun berkata dengan ekspresi sangat marah. Apalagi yang bisa kita lakukan sekarang, satu-satunya solusi adalah bernegosiasi dengan pasukan pemerintah cepat. Cobalah segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka dan membuat mereka rela melepaskan orang tersebut. Lu Hautian bertanya lagi, bagaimana jika mereka tidak setuju? Haruskah kita masuk dan menyelamatkan orang itu? Apakah kamu gila? Wan Pojun memelototinya dan bertanya, apakah Anda ingin Istana Wanlong secara terbuka menyatakan perang terhadap suatu negara? Kalau begitu, kita akan membuat marah semua negara berdaulat di dunia, dan semua orang akan menjauh dari kita. Lalu di mana kita akan berada? Untuk mendapatkan pijakan, apakah Anda akan menjadi bajak laut di Somalia? Jangan lupa, Somalia juga merupakan negara berdaulat. Jika kita menyerang negara berdaulat, meskipun tentara mereka sendiri tidak dapat mengalahkan kita, PBB akan mengirimkan pasukan ke hancurkan kami. Lu Hautian tertegun. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika ini masalahnya, maka satu-satunya cara yang tersisa adalah negosiasi. Komandan Wan Po menghela nafas dan berkata, hari ini sudah tanggal 1 April dan kita masih jauh dari upacara pemujaan leluhur keluarga Ye. Tinggal 5 hari lagi untuk upacaranya. Berbicara tentang ini, Wan Pojun menambahkan, sejak mereka mengumumkan kepada dunia luar bahwa mereka menangkap rakyat kami, saya yakin mereka akan mengikuti hukum dasar internasional dan melakukan persidangan publik untuk mereka. Begitu ada persidangan publik, prosedur normal harus diikuti untuk mengumpulkan bukti, memperbaiki bukti, mengadili, dan mengadili, yang mana akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Dalam hal ini, tunggu saja sampai saya menyelesaikan urusan keluarga Ye. Lalu saya akan pergi ke Timur Tengah untuk bernegosiasi langsung dengan mereka. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah memberi kompensasi kepada pihak lain sejumlah uang dan biarkan mereka melepaskan semua orang. Lu Hautian mengangguk, dan mau tidak mau bertanya, Tuan Istana, apa rencanamu dengan Raja Serigala bermata biru ketika saatnya tiba? Wan Pojun mengertakkan giginya. Dia berkata dengan dingin, aku akan membawanya kembali ke Istana 10.000 Naga. Menginterogasinya secara pribadi di depan semua raja perang dan jenderal, dan bertanya mengapa dia menyerah dan mengapa dia mengkhianati 10 Istana 1.000 Naga. Tepat ketika pasukan pemerintah menangkap 15.000 elit Wanlongdian dalam satu gerakan, menyebabkan kegemparan besar dalam opini publik internasional, pesawat penumpang Concorde milik keluarga Ye, yang ramping seperti angsa putih, mendarat dengan mulus di Bandara Jinling. Ketika pesawat berhenti di ujung landasan, sebuah helikopter sudah lama menunggu di tempat parkir. Identitas dua orang yang dibawa Ye Chen dari Timur Tengah kali ini sangat sensitif. Su Soudao adalah putra tertua Su. Sejak kepergiannya, seluruh keluarga Su bahkan seluruh masyarakat telah mencari keberadaannya. Begitu berita kemunculannya di negara saat ini bocor, pasti akan menimbulkan keributan besar, sensasi. Adapun Chen Zhonglei, mungkin tidak banyak orang yang mengenalnya di Tiongkok, tetapi terlalu banyak orang yang mengenalnya di luar negeri. Dia adalah salah satu dari 4 raja perang Istana Wanlong. Dia sangat terkenal di luar negeri, dan dia memiliki 15.000 orang di bawah komandonya. Baru saja ditangkap oleh pasukan pemerintah Suriah dengan kekuatan penuh, yang membuatnya terkenal dengan cara lain. Begitu orang tahu bahwa dia muncul di Tiongkok, itu tidak hanya akan menarik perhatian besar, tetapi juga memicu Istana 10.000 Naga mengejar. Oleh karena itu, Ye Chen meminta Chen Zekai untuk mengatur helikopter terlebih dahulu. Begitu pesawat mendarat,
dia segera menggunakan helikopter tersebut untuk membawa kedua orang tersebut ke peternakan anjing Hongwu tanpa ada kontak dengan dunia luar selama seluruh proses. Bahkan sebelum kedua pria itu turun dari pesawat, mereka telah mengenakan tudung hitam tebal untuk memastikan bahwa meskipun ada sistem kamera pengintai, wajah mereka tidak dapat ditangkap. Setelah itu, Ye Chen menyeret mereka berdua keluar dari Concorde dan langsung menaiki helikopter yang sudah lama menunggu. Segera setelah itu, helikopter segera meninggalkan bandara dan berlari menuju peternakan anjing Hongwu. Peternakan anjing Hongwu telah direnovasi dan diperluas berulang kali. Kini skala internalnya semakin besar, fungsinya semakin baik, dan kerahasiaannya semakin tinggi. Setelah helikopter berhenti di apron di tengah peternakan anjing, seluruh apron perlahan-lahan tenggelam ke tanah seperti lift. Kemudian, deretan kerai lipat besar ditarik dari atas untuk membuka pintu masuk lift, terblokir sepenuhnya. Mendengar bahwa Ye Chen akan mengirim 2 tamu untuk tinggal di sini selama beberapa hari ini, Hong bangun pagi-pagi sebelum fajar untuk bersiap-siap. Saat ini, dia juga sedang menunggu kedatangan Ye Chen di bawah aspal. Begitu dia melihat Ye Chen, Hongwu segera melangkah maju dan berkata, "Tuan Ye, kamar tamu yang Anda inginkan sudah siap. Salah satunya ada di sebelah Su Soude." "Bagus sekali." Ye Chen mengangguk, lepas landas tas kain hitam di kepala Su Soudao dan berkata kepada Hongwu, "Ini adalah kakak tertua Su Soude, Su Soudao. Kedua bersaudara itu seharusnya tidak bertemu untuk sementara waktu. Mari kita atur reuni untuk kedua bersaudara itu terlebih dahulu." "Oke." Hongwu segera memanggil orang kepercayaannya dan memerintahkan bahwa dia ke 105. "Oke, Tuan kelima." Orang kepercayaan itu menjawab dengan hormat, lalu melangkah maju, menyeret Su Soudao, dan berkata dengan tegas, dia memerintahkan, "Ikuti saya, dan jangan buang waktu." Hongwu kemudian memandang Chen Zonglei, yang berada di sebelah Ye Chen dan mengenakan tas kain hitam menutupi kepalanya, dan bertanya kepada Ye Chen dengan hormat, "Tuan Ye, bagaimana Anda mengatur ini?" kata Ye Chen dengan tenang, "Yang ini lebih patuh. Biarkan dia belajar cara membersihkan dari Jiro Kobayashi. Biarkan dia bekerja keras di sini 2 hari ini. Saya akan membawanya dan Su Soudao ke Yanjing lusa." "Oke, Hongwu." Mengangguk dan berkata kepada bawahan lainnya, "Pergi dan panggil Kobayashi Jiro, segera." Kobayashi Jiro mengenakan celemek tahan air dan memegang sapu besar di tangannya, melarikan diri. Dia datang, dan ketika dia melihat Ye Chen datang, dia tiba-tiba berkata dengan semangat, "Tuan Ye, Anda sudah lama tidak ke sini." Ye Chen tersenyum tipis dan bertanya kepadanya, "Jiro Kobayashi, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagaimana kabarnya?" Kobayashi Jiro buru-buru berkata, "Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Tuan kelima dan anak buahnya sangat baik padaku. Tapi agak merepotkan untuk melayani Walter. Tapi tidak masalah, kita bisa mengatasinya, Walter." Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat. Walter ini adalah bajingan yang sebelumnya meracuni ayah Wang Dongsui, menyebabkan ayah Wang Dongsui menderita gagal ginjal dan hampir mati. Melihat Jiro Kobayashi menyebut dia, Ye Chen bertanya, "Bagaimana kabar Walter sekarang?" Kobayashi Jiro berkata sambil tersenyum, "Wanita jalang itu hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit setiap hari sekarang. Dia tidak bisa makan, minum atau bahkan melakukan cuci darah tanpa ranjang rumah sakit. Ayahnya Steve tinggal di kandang yang sama dengannya. Tapi ini orang tua sudah tua, sekarang saya sudah lebih tua. Saya tidak bisa terlalu menjaga Walter." "Iya." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Kamu berkinerja baik di sini dan biarkan Hongwu nanti meningkatkan standar hidupmu dan mengurangi beberapa beban pekerjaanmu." Ketika Jiro Kobayashi mendengar ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya?" Hongwu mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan wajah datar, "Jiro, apakah kamu masih meragukan perkataan Tuan Ye? Kapan dia pernah menepati janjinya?" Kobayashi Jiro menutupi bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan kelima benar, Tuan kelima Tuan benar." Setelah itu, dia buru-buru melihat ke arah Tu Ye Chen. Dia mencampurkan bahasa Mandarin dan Jepang dengan rasa terima kasih, membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen dan berkata,
Hayi, Tuan Ye. Terima kasih, arigato gozaimasu. Ye Chen tersenyum pada Hong Wu dan berkata, Hong Wu, menurutku tempatmu dikelola dengan sangat baik. Ichiro Kobayashi, yang dulunya sombong dan mendominasi, sekarang menjadi sangat sopan. Itu menunjukkan bahwa dia memang telah menjalani baptisan dan pembentukan kembali jiwanya ada di sini. Di masa depan, dia akan pertahankan kerja bagusnya. Hong Wu merasa sedikit malu, tertawa, dan berkata, Tuan Ye, Anda telah memberi saya hadiah, saya juga belajar dari Anda, untuk memberikan kedua kebaikan dan kekuasaan. Jika Anda patuh, kami akan memperlakukannya lebih baik. Jika Anda tidak patuh, kami akan bersikap tegas padanya dan mencoba membiarkan mereka semua masuk dan dapat berubah pikiran dan memulai hidup baru. Kobayashi Jiro yang berada di samping merasa tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati. Sialan, baptisan dan pembentukan kembali jiwaku macam apa ini? Jelas orang harus menundukkan kepala mereka di bawah atap. Jika kamu bisa menempatkan aku kembali ke Jepang dan biarkan aku mewarisi Kobayashi Pharmaceutical lagi. Aku tidak bisa menjadi orang rendahan seperti itu, memikirkan hal ini. Kebencian Kobayashi Jiro terhadap Ye Chen sedikit lebih kuat. Ye Chen meliriknya dan sepertinya memiliki wawasan tentang aktivitas psikologisnya. Jadi dia berkata kepada Hong Wu, memang tidak mudah bagi Jiro untuk mencapai langkah ini hari ini. Kita harus memberi penghargaan kepada individu yang lebih maju yang secara aktif mengubah diri mereka sendiri. Dari mengatakan itu, Ye Chen berpikir sejenak dan berkata dengan serius, ayo lakukan ini. Hong Wu, mulai sekarang, saya akan mengatur 2 botol bir untuk Jiro setiap hari, dan kemudian mengatur makanan untuknya dibawa pulang sushi seminggu sekali. Jiro akan tidak berada di Jinling untuk waktu yang singkat. Kita harus membiarkan dia menemukan perasaan kampung halamannya. Jiro Kobayashi, yang baru saja membenci Ye Chen di dalam hatinya, ketika mendengar ini, air mata tiba-tiba mengalir karena suatu alasan. Dia memandang Ye Chen dengan tidak percaya, dan tidak bisa menahan untuk tidak tersedak dalam hatinya. Sial, aku, ada apa denganku? Aku jelas membenci Ye Chen, bajingan, kenapa aku rasakan sekarang, dan aku merasa dia penuh dengan perhatian kebapaan dan kecemerlangan kemanusiaan. Apakah ini sindrom Stockholm sialan itu? Melihat wajah Jiro Kobayashi yang penuh air mata, Ye Chen menepuk pundaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jiro, bekerja keraslah di sini. Hong Wu dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jiro Kobayashi membungkuk penuh terima kasih, berkata tersedak isak tangis. Dia berkata, Tuan Ye, terima kasih, saya akan melakukannya. Saya pasti akan bekerja keras, saya tidak akan pernah mengecewakan Anda dan Tuan kelima, yakinlah. Ye Chen melihat Kobayashi Jiro membungkuk terus-menerus dan mengibaskan rambut panjangnya yang acak-acakan ke depan dan ke belakang. Dia terus berbicara dan berkata dengan senyum puas, tidak buruk, aku sudah merasakan ketulusanmu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Hong Wu dan berseru, Hong Wu, beri Jiro 2.000 yuan lagi sebagai uang saku. Jiro, jika Anda menginginkan sesuatu, atau makan atau minum, Anda dapat mengatur agar seseorang membelikannya, dan uangnya akan dipotong dari 2.000 yuan. Selama barang yang Anda beli tidak melanggar prinsip, itu akan terjadi tidak masalah, Hong Wu berkata sambil tersenyum. Baiklah Tuan Ye, setelah mengatakan itu, Hong Wu memandang Jiro Xiaolin dan bertanya kepadanya, Jiro, Tuan Ye akan memberimu bonus 2.000 yuan. Coba lihat pada apa yang Anda inginkan, dan saya akan mengatur seseorang untuk membelikannya untuk Anda. Xiao Lin Jiro sangat bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak, Tuan Ye, terima kasih juga, Tuan Wu. Aku ingin 2 batang rokok, aku ingin pakaian dalam yang bersih, aku ingin makanan ringan yang manis. Berbicara tentang ini, Kobayashi Jiro menundukkan kepalanya, suaranya menjadi seperti kata-kata, dan berbisik, ya, aku juga ingin beberapa majalah yang dibaca orang dewasa. Ketika Hong Wu mendengar ini, dia tertawa dan berkata, Jiro, lihat dirimu. Kamu sudah dewasa, apa yang perlu malu untuk dikatakan? Jangan khawatir, saya akan mengatur semua yang Anda inginkan, Kobayashi. Jiro dengan air mata kembali mengalir di wajahnya,
dia berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih, Tuan Hongwu." Jauh di lubuk hati Kobayashi Jiro, dia tidak bisa tidak merasa berterima kasih kepada Ye Chen. Beberapa anak buah Hongwu telah tiba di kamar, tempat tinggal Su Soude dan yang lainnya, membawa karpet merah tebal. Yang disebut ruangan itu tak lebih dari sangkar yang terbuat dari baja setebal ibu jari. Tepatnya ada 10 sangkar baja di setiap baris. Tidak ada privasi sama sekali saat tinggal di sini, karena hanya ada pagar besi yang antar satu dengan yang lain. Kalau ada yang kentut bisa menjalar dari timur ke barat. Jadi, ketika Su Soudou pertama kali masuk, dia melihat sekilas semua orang yang tinggal di sini. Di antara mereka adalah adik laki-lakinya yang mesum, Su Soude. Su Soude, yang awalnya sangat gemuk, telah kehilangan lebih dari 20 kg daging selama periode ini. Meskipun hidupnya sulit, kulitnya terlihat bagus. Bahkan perlemakan hati parah yang awalnya dia miliki mungkin telah hilang. Saat pertama kali masuk, Su Soude benar-benar hancur. Sebagai orang yang sombong, ia telah dimanja sejak kecil, sehingga ia belum pernah mengalami kehidupan seperti itu. Namun lama-kelamaan, lambat laun saya terbiasa dengan semuanya. Steve dan Walter, ayah dan anak, sudah terbiasa dengan cara hidup di sini. Meski hati mereka masih tidak bahagia, namun secara umum mereka sudah bisa menerima nasibnya. Saat ini, semua orang terkejut ketika mereka melihat anak buah Hongwu mulai menggelar karpet merah panjang di koridor. Setelah orang-orang ini meletakkan karpet merah, mereka berbalik dan pergi melihat ini. Su Soude tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berkata sambil tersenyum melalui pagar baja, "Oh, kita akan memiliki tetangga baru lagi." Setelah itu, dia memandang ayah Walter, Steve di kamar sebelah dan bertanya, "Hei, si tua, apakah ini kerabat dari keluargamu lagi?" Steve memutar matanya ke arahnya dan berkata tidak puas. "Mengapa ini dari keluargaku lagi? Kerabat, tidak bisakah mereka dari keluarga Su Anda?" Su Soude berkata sambil tersenyum, "Sial, situasi keluarga Su kami berbeda dari Anda. Dalam keadaan normal, bagaimana keluarga Su kami bisa ditangkap oleh orang bernama Ye? Lagi pula, keluarga kami ini adalah keluarga pertama di negara ini. Orang bernama Ye ini bahkan belum mengenali leluhurnya. Dia hanyalah pengganggu lokal dari Jinling. Dia bukan apa-apa." Steve tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana bisakah kamu menjadi tetanggaku jika kamu begitu kuat?" "Sudah." Su Soude melambaikan tangannya, "Aku terlalu ceroboh ketika datang ke Jinling, dan aku jatuh ke mulut harimau. Pria bernama Ye itu memiliki banyak antek di Jinling, dan aku tidak sengaja menabrak sarangnya." Saat dia berkata, Su Soude menambahkan, "Dan sejujurnya, ayah dan keluarga saya tidak mungkin datang untuk menyelamatkan saya. Ketika saya ditangkap oleh seorang pria bernama Ye, dia merekam video yang sangat tidak bersahabat dengan ayah saya. Saya kira dia membunuh saya. Bagaimana saya bisa mengirim seseorang untuk menyelamatkan saya? Tetapi Anda datang hanya untuk menyelamatkan putra Anda. Mungkin keluarga Anda telah mengirim seseorang untuk menyelamatkan Anda lagi." Ketika Steve mendengar ini, dia langsung merasa gugup. Dia mencari putranya Walter, tetapi ditangkap oleh Marvin. Kata-kata mengejek Su Soude langsung menyentuh hatinya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Mungkin dia benar-benar dari keluarga Hogwarts kita. Berbaring di ranjang rumah sakit, Walter yang lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Ayah, jika orang di sini benar-benar dari keluarga kita, lalu menurutmu siapa yang..." "Aku tidak tahu." Steve menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama itu bukan ibumu, bisa siapa saja, sebaiknya nenekmu." Walter berkata dengan heran, "Ah, kenapa yang terakhir, apakah itu nenekku?" Steve berkata dengan wajah dingin, "Di keluarga kami, nenekmu adalah satu-satunya kerabat langsung keluarga Rothschild. Jika kamu dan aku menghilang di Aurus Hill, keluarga Rothschild tidak akan menganggapnya serius. Tapi jika nenekmu menghilang di Aurus Hill, keluarga Rothschild pasti akan mengurusnya. Kalau begitu, kita akan diselamatkan." Su Soude menjadi relatif akrab dengan Steve, Walter, dan putranya akhir-akhir ini. Setelah mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan harapan, "Si tua, jika benar-benar ibumu yang ada di sini,
ketika keluarga Rothschild datang untuk menyelamatkanmu, jangan lupa untuk menyelamatkanku juga, Su Soude berkata. Pada situasi sekarang lebih jelas, hal pertama yang dia tahu adalah bahwa keluarga Su tidak bisa berusaha keras untuk menemukannya. Bagaimanapun, lelaki tua itu selalu egois, dan ada kakak tertuanya Su Soudao di depannya, mereka berdua akan pasti tidak membuang waktu dan tenaga untuknya. Oleh karena itu, jika dia ingin diselamatkan dalam situasi ini, satu-satunya cara adalah mengikuti Steve dan memanfaatkannya. Meskipun Steve Hogwitt bukanlah orang kaya raya, dan sumber keuangan sebenarnya jauh lebih rendah daripada keluarga Su, siapa tahu bahwa dia terkait dengan keluarga Rothschild. Jika keluarga Rothschild bersedia merawatnya, dengan kekuatan keluarga Rothschild, menemukan peternakan anjing seperti itu seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Ketika saatnya tiba ketika keluarga Rothschild melihat kerabat jauh mereka dipenjarakan di sebuah peternakan anjing, mereka pasti akan merasa kehilangan muka. Ketika mereka marah, masuk akal untuk menghancurkan peternakan anjing tersebut sepenuhnya. Dengan begitu, dia juga bisa diselamatkan. Namun saat dia sedang duduk dan bermimpi untuk diselamatkan, di ujung koridor, beberapa anak buah Hongwu berlari membawa tabung kembang api genggam. Segera setelah itu, seorang pria yang dikelilingi oleh dua pria berbaju hitam perlahan mendekat sambil membawa segenggam bunga plastik. Su Soude tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Orang dengan karangan bunga ini terlihat agak familiar. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menggosok matanya dan menunggu sampai pihak lain mendekat untuk melihat lebih dekat. Dia hampir mengedipkan matanya keluar. Kakak, bersambung.